Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan ini praktikum dari kelas 19F02 dan 18S04 ya. Jadi video ini saya arahkan untuk kelas Mobile 2 di Stikom di kelas 18S04 dan di AMIK 19M02. Jadi nanti di video ini akan sama penjelasannya untuk modul di sebelumnya untuk pembuatan CRUD dari penyimpanan data menggunakan Android dengan menggunakan database MySQL. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan di materi 9 dan materi 8 dan 9, video juga sudah saya kirim. Cara pembuatan yang pertama itu adalah kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Jadi ada contoh di sini modul untuk membuat CRUD. Yang pertama adalah membuat database, lalu kita membuat file JSON atau web service-nya menggunakan PHP versi 5.5. Jadi kodenya ini jalankan di exam PP, MySQL, PHP MyAdmin yang versinya itu ada namanya 321, yang kalau di download versinya 183 itu. Jadi nama database-nya adalah mahasiswa. Nah, mungkin sudah belajar PHP, jadi saya rasa bisa untuk membuat web service ini. Pastikan yang jalan seperti di video saya sebelumnya sudah jalan dan sudah berhasil. Lalu selanjutnya pada video hari ini saya akan membuat layoutnya terlebih dahulu. Mungkin di pertemuan 9 masih banyak yang belum, Pak, bagaimana pembuatan layout dari program aplikasi CRUD Android ini. Jadi saya akan buat langsung. Nah, karena sebelumnya saya juga belum buat layoutnya. Jadi di sini coba kita buat. Sini sudah ada pertemuan. Pertemuan sebelumnya ya. Oke, jadi yang pertama kita harus membuat project dulu. Buka file ini ya, file new project. Jadi ingat projectnya itu adalah, saya akan buat project dulu CRUD Android. Lalu kita pilih next, lalu pilih next lagi. Kita pilih yang untuk layout pertama adalah empty saja, lalu finish. Ini lagi proses pembuatan projectnya. Jadi di sini agak panjang, jadi karena saya akan membuat layout ini, kita buat layout terlebih dahulu. Pastikan di Gradle nya itu pas samakan dengan di model sebelumnya. Di model yang ini, lihat Gradle nya, Ctrl A, Ctrl C, baru kita copy, Ctrl V. Lalu buka lagi yang project. Kita harus nyamakan dulu ininya, komponennya, jadi biar dia bisa berjalan. Lalu kita coba run lagi, try again. Pastikan Gradle ini sudah finish, jadi biar tidak ada masalah. Lalu nanti setelah berhasil, kita nanti mau buat layout. Buat layout itu langsung dengan Java-nya juga, jangan Java-nya aja dan jangan XML aja. Lalu lihat yang pertama kita mau buat, lihat di sini ada activity halaman utama. Di sini kita buat dengan nama activity halaman utama. Oke. Halaman utama .xml. Oke, kita lihat dulu layoutnya ada berapa. Ada satu, ada list item. Kemudian sebuah activity dengan nama list item XML. Oke. Lalu ada nama activity semua anggota. Lalu ada nama tambah anggota. Ada activity edit anggota serta udah sampai situ saja.
Jadi dia ada kode-kode Java nya juga ya, setiap layout harus ada kode Java. Ini halaman utama, ini buat Java kelas, ini Java nya aja, gak usah ada layoutnya. JSON parser itu untuk pengkoneksiannya, lalu semua anggota activity. Oke, ini kode semua anggota, lalu kita buat kode selanjutnya, ini semua anggota ya, banyak. Nah, ini tambah anggota, lalu ada edit anggota, dan terakhir adalah saja sampai edit ya. Edit, lihat dan tambah. Kita lanjut ke halaman layoutnya. Kita akan buat coba langsung halaman utama. Jadi cara buatnya adalah kita buat dulu project, file, new activity, empty activity dengan nama tadi namanya halaman utama. Jadi halaman utama. Jadi ini kita samakan dengan kode Java-nya. Lihat di bagian bawah, dia nama halaman utamanya seperti ini, halaman utama. Jadi di sini tinggal ganti saja halaman utama, jadi dihapus saja activity-nya. Jadi biar kode Java-nya juga mengikuti materi yang saya berikan. Kita pilih finish. Oke, masuk ya halaman utama. Nah, jadi dia halaman utamanya ini hanya tidak besar sesuai dengan materinya yang saya berikan. Oke, selanjutnya ini pastikan dulu finish, ini hapus saja. Kalau sudah jadi, kita lanjut lagi ke layout. Lihat layoutnya, press layout di main. Ini dasarnya tadi, ini kita ganti menjadi layout yang ada di materi saya. Jadi ya, ini halaman utama. Lalu kita masuk ke buat activity dengan nama list item .xml. List item berarti kita tengok dulu apakah ada. Nah, di sini seperti tidak ada pengkoneksian. Jadi di sini hanya sebagai kode aja, kode layout. Item kita buat list item. File new activity empty, kasih nama dengan list item. Lalu finish. Lalu kita lihat kode layoutnya, kita masukkan kode layout list item. Ini adalah kode list item. Lihat, pastikan dia tidak ada yang error dan berhasil. List item sudah lalu kita lanjut ke dalam semua anggota. Buat project kembali, project activity new
activity, empty activity dengan nama semua anggota. Kita pilih finish. Oke, kita simpan. Kita buat layoutnya terlebih dahulu ya, pelan-pelan saja, jangan terlalu terburu-buru. Pastikan layoutnya berjalan dulu, baru nanti kita masuk ke Java. Oke, list item sudah oke ya, sudah berjalan. Dari layoutnya, lalu kita masuk ke dalam tambah anggota. Tambah anggota. Jadi dia samakan, pastikan tidak ada yang error. Tambah anggota, kita hapus di sini, pilih finish. Kita masukkan layout kodenya. Jadi kok nanti biasanya nih ngerjain di lab, apa namanya? Saya sih ya tik kode biasanya. Nah, online ya. Jadi kalau kita masuk lab bisa diketikkan gitu. Anggota, ini kode tambah anggota. Kita masukkan kembali. Jadi kode untuk Cero ini sangat lumayan agak sedikit ribet. Jadi harus kita pelan dan teliti kalau dalam penggunaan kodenya. Oke, di sini saya sudah buat desainnya. Kodenya seperti ini. Nama anggota serta IPK. Jadi ini dasar sekali ya untuk kita bisa input data. Ini agak sedikit ribet, nanti kita bisa tambahkan. Oke, kodenya sudah masuk, kita masuk ke dalam edit anggota. Oke, kita masuk ke dalam edit anggota. Edit anggota. Tunggu salah file new activity edit anggota. Oke, masuk anggota, lalu kita pilih layout. Pastikan kodenya sama ya. Oke. Setelah edit anggota, kita kan tadi mana tadi ini baru sampai edit text. Ini sampai input nama ya, tunggu ini input nama, tunggu di bagian ini edit ya, ini edit. Edit anggota, lalu ini terusannya. Oke, ini yang benar. Oke, jadi seperti ini kita sudah buat layout edit. Setelah membuat layout edit, kita akan masuk ke dalam kode Java. Oke, itu nanti di video selanjutnya. Jadi pastikan dulu activity main hello world, kita nggak amati itu.
Jadi selanjutnya adalah kita udah buat ini, nanti kita atur bagian manifestnya, bagian manifest paling bawah. Nah seperti ini. Nah lihat di bagian manifest. Nah di sini yang jalan pertama kali adalah main activity. Lalu ada di sini edit anggota, semua anggota, tambah anggota. Berarti yang di sini adalah kita yang pertama kali jalan adalah halaman utama. Nah, di sini halaman utama. Jadi di sini ada tambah anggota. Di sini ada edit anggota. Mengubah datanya, edit anggota. Halaman utama yang kita jalankan adalah halaman utama. Jadi kita mengganti dari main activity ini menjadi halaman utama. Oke, jadi di sini kita hapus. Ini sudah semua. Tambah anggota, edit anggota. Oke, semua anggota dan tambah anggota sudah kita list item kita. Oke, jadi kodenya seperti ini. Ini harus sesuai dengan nama jawabannya yang di sini. Ini jawabannya. Jadi nanti kita akan pelajari selanjutnya. Jadi kita pastikan dulu layoutnya berjalan, tidak ada masalah seperti saya ini. Maka kita akan lanjut ke dalam kode jawabannya. Jadi pelan-pelan. Ini ketipin ghost. Biar aja. Halaman utama, list item. Nanti untuk menampilkan data yang sudah diinputkan. Lalu semua anggota dan tambah anggota. Oke, jadi di situ udah selesai layout yang saya buat. Jadi semalam kan saya buat di exam htdocs. Nah ini ya, ini kode JSON-nya. Jadi saya udah buat database, saya juga udah buat semuanya di sini. Jadi tinggal nanti pengkoneksiannya. Nanti di video selanjutnya, nanti takutnya terlalu lama videonya, jadi saya buat videonya untuk yang ini aja dulu. Untuk kelas 1902 dan kelas 1804. Jadi pastikan layoutnya hasilnya harus seperti ini, tidak ada yang error, baru kita lanjut ke dalam kode Java. Karena kalau misalnya ada error, maka kita nggak bisa lanjut tanpa masih ada errornya. Maka pastikan dulu layout sudah berjalan, semua sudah berjalan, Android manifest sudah berjalan, dan tidak ada masalah di bagian Android Studio. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya stop dulu untuk hari ini di bagian layout. Pastikan hari ini sudah menyelesaikan layoutnya. Jadi kita akan lanjut ke bagian kode Java pelan-pelan, satu layout dulu, satu layout berjalan berhasil, maka kita berlanjut seterusnya. Nanti tinggal pengembangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.